Saudara, di Kabupaten Belu di belakang saya ini merupakan salah satu titik 3T terluar negara ini yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Di sini akses kesehatan masih sangat terbatas. Tidak ada satupun dokter spesialis mata. Sehingga untuk pengidap katarak misalnya mereka harus menempuh perjalanan berjam-jam hingga ke Kupang demi mengoperasikan mata mereka. Sementara di sini sumber ekonomi masih sangat terbatas, sehingga tidak heran backlog katarak masih cukup tinggi. Saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih jauh. Nama saya Katarina Ale, umur 75. 3 tahun ini saya tidak lihat apa-apa, saya duduk begini. Non è capito, ma non mi buffet 3 tahun sudah dunia Mama Katarina Ale diselimuti kegelapan. Mata kirinya tak lagi melihat, sementara mata kanan hanya menangkap sedikit cahaya. Sebagai penenun, keindahan, corak, dan warna adalah dunianya. Namun sirna dirampas katarak. Kini, Mama Katarina hanya merasakan tenun lewat jemarinya, mengenali keindahan dari cerita sang anak. Ini benang warna merah, hijau, kuning. Ini saya tahu bertenun dari mama saya yang mengajarkan cara tenun. Tangan Katarina yang dulu lincah menyusun benang terhenti tabir katarak. Selesai. Warisan nenek moyang tak lagi bisa ia amalkan. Kemandiriannya lumpuh memaksa Katarina bergantung pada tangan orang lain untuk bertahan hidup. Autiun kusnas karena uruit autiun. Dia ini me punat nak kele naut me suara onat leplen tanak ke on itu dia mitui selama ini tasuas poklokat meu semua miksa. Bertahun-tahun sudah katarak merenggut kemandirian Mama Katarina. Dunianya kini bersekat. Barang melangkah ke toilet pun ia harus dituntun. Dalam doanya, Mama Katarina berharap operasi mengangkat pekat yang menutup matanya sekaligus mengembalikan martabatnya sebagai manusia berdaya. Minta tolong dari Tuhan supaya Tuhan pengen operasi umat karena biun fine onda unu supaya setap meu uayu. Dari kemarin dia berdoa supaya bisa dapat operasi mata, supaya matanya bisa melihat kembali. Dia lanjutkan pekerjaannya tenun. Katarina berandai jika matanya nanti dapat melihat kembali. Ia tak sabar kembali menenun. Tenun anak, mat kena tenun anak hadiah angku betan. Jadi mama bilang kalau dia sudah lihat dia tunun ambil selendang hadiah kasih ibu. Karena saya senang mat. Di mama ketemu di mana? Supaya kasih. Mendapat informasi program operasi katarak massal Kementerian Sosial, Mama Katarina antusias mendaftarkan diri. Mama Katarina satu dari 343 pasien yang dioperasi di Rumah Sakit Marianum Halilulik dalam 2 hari. Ketiadaan dokter spesialis mata dan biaya menjadi kendala hingga terjadi penumpukan pasien atau backlog. Para pasien harus ke kota Kefamenanu atau Kupang untuk bertemu dokter mata. Itu pun kuota operasi dengan BPJS Kesehatan dibatasi. Semua dokter mata itu peduli, ya. Kita sadar distribusi dokter mata ini nggak merata, dan kita tahu
angka kebutaan karena katarak adalah kebutaan yang bisa disembuhkan dengan operasi, itu tidak terjangkau di daerah-daerah yang terpencil. Lihat kita. Lihat sama sekali, lihat cukup simpel. Contohnya di tempat ini saja, ya. Pada operasi 2 hari ini tuh ternyata banyak pasien yang hampir buta total, tidak bisa melihat sama sekali di 2 matanya. Dan memang di sini nggak ada dokter mata yang bisa datang dan mengerjakan. Program operasi katarak massal ini meruntuhkan dinding jarak masyarakat perbatasan. 7 dokter mata dari Jakarta, Banten, Jawa Barat, Surabaya, hingga Pekanbaru bekerja tanpa kenal lelah dari pagi hingga malam. Sekitar 3.000 dokter mata se-Indonesia, itu kalau saya nggak salah, angka terakhir itu sekitar 500 atau 550, itu ada di Jakarta, Makassar, Surabaya, Bandung, Medan, dan seterusnya. Itu juga sama, jadi distribusi dokter mata ini tidak merata. Di sisi yang lain juga, kita juga disupport oleh BPJS, karena operasi dengan fasilitas BPJS ini juga tanpa biaya atau gratis. Tapi tentunya BPJS punya keterbatasan yang biasa kita kenal atau kita sebut dengan kuota. Menyelesaikan masalah katarak bukan hanya tentang 1 atau 2 hari operasi. Dalam memutus rantai kebutaan, dibutuhkan penambahan dan pemerataan dokter spesialis serta fasilitas medis hingga ke ujung negeri. Edukasi juga jadi kunci agar masyarakat tidak takut meja operasi. Kebutaan adalah ancaman nyata, namun dapat dihindari. Dan katarak itu bukan penyakit tua, jadi katarak itu bisa kita obati, bisa kita operasi.